Dan sebaliknya, negara dengan institusi politik yang bersifat melayani semua, yang menjunjung tinggi pilar demokrasi, yang memberikan kewenangan kepada cabang-cabang pemerintahan agar saling mengawasi, saling menyeimbangkan. Negara yang seperti ini akan kita saksikan tanpa konflik kepentingan. Misalnya, yang seperti ini tidak ada market player yang sekaligus regulator. Kalau pedagang, pedagang saja, jangan pedagang sekaligus pejabat, sekaligus pembuat aturan. Apalagi membuat aturan yang terkait perdagangan yang dibuatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Prabowo Subianto yang kali ini mendapat dukungan dari Partai Amanat Nasional dan Partai Golkar. Ternyata hari ini sudah mendeklarasikan mengusung Prabowo Subianto untuk menjadi calon presiden. Jadi kalau kita lihat sampai hari ini Pak Prabowo didukung dengan 5 partai politik, teman-teman ya. Yang pertama dari Gerindra sendiri, kemudian PKB, kemudian Golkar, kemudian PAN dan PBB. Partai Persatuan Pembangunan Yusril Iza Mahendra yang kemarin juga mendukung Prabowo Subianto untuk maju menjadi calon presiden. Sementara sisi lain Pak Anies Baswedan tetap diusung oleh 3 partai, yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS. Jadi nanti akan terjadi 3 pasang calon presiden yang akan maju di 2024. Pak Anies, Pak Prabowo, dan Ganjar Pranowo. Nah, terkait dukungan Golkar dan PAN ini ada pernyataan yang cukup menarik dari Pak Prabowo bahwa Pak Prabowo itu tak malu bagian dari timnya Jokowi. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari CNN Indonesia. Prabowo usai koalisi 4 partai, kita tak malu bagian dari tim Jokowi. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menegaskan posisi partai-partai koalisinya sebagian dari tim pemerintahan Presiden Jokowi. Partai-partai koalisi adalah Gerindra, PKB, Golkar, dan PAN. Hal tersebut diucapkan Prabowo dalam deklarasi koalisi 4 partai di Museum Perumusan Naskah Proklamasi Munaspro, Jakarta pada Minggu 13 Agustus 2023 pagi WIB. Koalisi ini langsung dihadiri Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Kita di sini juga tidak malu-malu mengatakan bahwa kita adalah bagian dari tim dari pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, kata Prabowo di podium. Kita bagian daripada tim Jokowi yang harus berani menyatakan berhasil dalam membawa bangsa dan negara ini sampai sekarang imbuhnya. Prabowo juga menjelaskan posisi Presiden Jokowi dalam konstelasi politik jelang pemilu 2024, termasuk soal arah koalisi partai. Dia menepis ada aran-aran tertentu dari Presiden Jokowi. Menurutnya, Jokowi sosok demokratis yang menghormati independensi partai dalam menentukan arah politiknya. Jokowi disebut Prabowo selalu merestui keputusan-keputusan partai dalam menentukan arah politik di pemilu 2024. Jadi apapun keputusan partai manapun, beliau pasti restui, ucap Prabowo. Dia lantas mengingatkan kembali langkah politik Perindo. Prabowo mengatakan Perindo pernah mendatanginya dan menyatakan mendukungnya. Namun di kemudian hari, Perindo berubah haluan politik. Apa yang dilakukan Perindo itu disebut Prabowo sebagai bentuk dari sikap Presiden Jokowi menghormati independensi partai politik peserta pemilu. Prabowo hari ini mendapat dukungan baru dari Golkar dan PAN. Kedua partai sepakat berkoalisi dengan Gerindra dan PKB untuk mengusung Prabowo sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Namun, koalisi ini belum memiliki nama cawapres pendamping Prabowo. Jadi itu teman-teman ya, berita terkini mengenai Pak Prabowo didukung oleh PAN dan Golkar. Jadi bertambah
partai politik yang mengusung Pak Prabowo. Jadi kalau kita hitung ada 5 partai, yaitu Gerindra, PKB, Golkar, PAN, dan PBB, pimpinan Yusril Iza Mahendra. 5. Sementara kalau kita lihat di kubunya Pak Anies Baswedan ada 3 partai, Nasdem, Demokrat, PKS. Sementara di Ganjar Pranowo ada PDIP dan P3 yang mendukung Ganjar untuk maju di 2024. Namun di sisi lain, kalau saya punya pandangan teman-teman, di Pak Prabowo ini juga ada dilema terkait calon wakil presiden. Sementara itu kalau kita lihat Muhaimin Iskandar kemarin sudah mengatakan dirinya siap menjadi calon wakil presiden. Bahkan Caimin ini bisa jadi menjadi calon presiden. Nah, di sisi ini Pak Prabowo belum menentukan sikap. Apakah koalisi ini utuh sampai mendaftarkan calon presiden dan wakil presidennya? Apakah tidak mungkin ini koalisi bisa buyar, bisa bubar? Seperti halnya kalau kita lihat KIP teman. KIP dulu kan koalisi Golkar, PAN, dan P3. Kemudian di kemudian hari P3 yang mendukung Ganjar. Nah ini sudah mulai goyah KIP. Apalagi sekarang Golkar dan PAN mendukung Prabowo Subianto. Maka bubarlah KIP. Kenapa? Karena tidak ada kesepakatan terkait siapa calon presiden dan wakil presidennya. Nah, demikian juga di Prabowo Subianto ini. Siapakah yang akan menjadi calon wakilnya? Misalkan nanti wakilnya adalah dari Caimin atau dari PKB. Apakah Partai Golkar menerima kalau Pak Prabowo ini mengusung Caimin? Apakah tidak terjadi hengkang itu Golkar ketika Golkar tidak diberi jatah sebagai calon wakil presiden? Sementara suara Golkar ini terbesar teman. Suara ketiga dari PDIP, kemudian Gerindra, kemudian Golkar. Nah ini kan punya suara besar di Golkar. Apakah Golkar menerima keputusan capresnya misalkan Caimin? Atau katakanlah Pak Prabowo mengambil Erick Thohir sebagai calon wakil presiden? Apakah mereka juga sepakat? Nah ini yang kadang menjadi dilema. Kalau tidak sepakat bisa jadi koalisi ini bisa bubar. Jadi penentuannya adalah koalisi itu akan solid jika sudah mulai pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Tetapi kalau kita lihat sampai hari ini bisa mungkin koalisi ini tidak solid alias bubar. Seperti yang kemarin di KIP itu bubar. Jadi kalau kita melihat ketika seorang calon presiden memilih calon wakilnya tidak disepakati oleh koalisi pendukung, maka ini bisa berakibat bubar koalisi tersebut. Jadi ini memang harus hati-hati Pak Prabowo siapa yang akan dijadikan pendampingnya untuk menuju di 2024. Ketika salah pilih, bisa jadi koalisi ini bisa bubar atau berpindah haluan. Mungkin dari mendukung Pak Prabowo bisa jadi ke Ganjar atau ke Pak Anies Baswedan. Oleh karena itu, koalisi gemuk itu juga tidak mudah untuk mengkoordinasikan, karena bisa jadi kalau salah memilih, ini bisa berakibat fatal. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini terkait Pak Prabowo Subianto yang hari ini mendapat dukungan dari Golkar dan PAN. Apakah ini mencerminkan seluruh kader PAN dan Golkar akan dukung Pak Prabowo? Karena ini berbeda dengan pemilihan legislatif teman-teman. Soal calon presiden ini orang cenderung memilih tokoh teman-teman ya, bukan koalisi partai, memilih tokoh. Misalkan Pak Prabowo, apakah warga masyarakat Indonesia senang kalau presidennya Pak Prabowo? Apakah orang senang dengan Ganjar ataukah orang senang kepada Pak Anies Baswedan? Semua berpulang kepada warga masyarakat yang akan memilihnya. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.